Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku dimanapun berada. Ini kandang lalat BSF saya yang baru. Ukurannya 6 meter, musuh 2,5 meter. Dulu kandang lalat saya BSF itu kecil, ukurannya hanya 2 meter persegi. Mari kita lihat di dalamnya seperti apa. Ini ada ruangan kecil. Ruangan kecil yang ini ruangan kosong. Apabila kita keluar dari sana, ini ada resting atau selerekan. Ini untuk keluar masuk kalau kita mau ngambil telur lalatnya. Jadi kalau kita keluar, lalat ada yang ikut di badan kita, bisa kita lepaskan di ruangan kosong ini, jadi nggak terbang ke alam liar. Terus ini ada lemari rak. Rak ini gunanya untuk naruh telur yang sudah kita keluarkan di nampan seperti ini. Kita taruh di sini atau rak penetasan. Mari kita masuk ke dalam kandangnya. Ini seperti ini keadaan di dalamnya, saudara-saudara. Ini banyak bangkai lalatnya karena belum saya bersihkan. Sudah berapa hari ini karena kesibukan saya, jadi saya belum sempat bersihkan bangkai-bangkai lalatnya. Ini ada tempat bertelur lalat, BSF-nya. Ini juga sudah berapa hari nggak saya ambil, jadi telurnya netes di sini, netes di dalam sini. Kebetulan saya baru hari ini ada waktu. Jadi rencana sore ini mau saya ambil telurnya. Begitu juga yang ini. Nah, banyak sekali sudah baby maggotnya. Baby maggotnya banyak sekali, itu sudah netes di sini. Karena belum saya ambil telurnya sudah berapa hari. Jadi telur-telur yang ditelurkan oleh lalat BSF itu menetas di sini. Nah, ini telurnya banyak ini. Saya baru hari ini ada waktu untuk ngurusi maggot kembali. Ini kebetulan kandang lalat saya ini baru sekitar seminggu yang lalu. Jadi kandang yang lama seperti awal-awal video saya ada kandang lalat yang lama itu ada, itu saya bongkar dan saya ganti di sini beternak lalat BSF-nya. Ini ada tempat prepupa. Nah, ini prepupa kemarin banyak sekali. Jadi saya juga belum sempat ngambil prepupanya yang di dalam kandang maggot sana, belum sempat. Rencana besok pagi saya mau masukkan prepupa. Jadi yang selama ini tempat prepupa ini katanya harus gelap. Itu menurut saya nggak harus gelap. Katanya kalau nggak gelap, maggot prepupa itu akan keluar. Menurut saya tidak. Yang paling pokok prepupa itu ada dua. Satu, tempat nampan prepupa ini jangan sampai kena air. Baik itu ketetesan air hujan atau air yang apalah, pokoknya air walaupun sedikit jangan sampai kena. Karena apa? Prepupa yang masih bergerak itu akan merambat, akan naik keluar kalau ada air, kalau badannya prepupa itu basah. Yang kedua,
Apabila kita sore masukkan prepupa, itu sudah taruhkan saja, nggak usah digoyang-goyang atau diaduk-aduk. Kalau kita sore naruhkan prepupa, besok itu biasanya sudah diam. Prepupa itu sudah nggak aktif lagi, sudah diam dia. Jadi menurut saya, yang katanya tempat prepupa itu harus gelap, itu nggak juga. Kuncinya yaitu tadi hanya dua. Satu, jangan sampai kena air. Yang kedua, jangan diaduk-aduk. Kalau diaduk-aduk, pasti prepupa itu nggak akan diam, nggak akan tidur-tidur. Dia akan gerak terus. Otomatis prepupa menjadi pupanya itu lama. Akhirnya penetasan dari pupa ke lalat BSF-nya itu akan mundur juga. Tetapi kalau prepupa itu didiamkan, nggak digoyang-goyang, sore naruh, besok pagi pasti sudah diam semua. Kalaupun ada pasti cuman 1-2, nggak banyak yang masih bergerak-gerak. Itu pun nggak akan naik keluar dari nampan sini kalau seandainya nggak ada airnya. Jadi nggak perlu ditutup rapat, itu nggak perlu. Saya nggak pernah saudara-saudaraku yang namanya naruh prepupa di tempat gelap, itu nggak pernah. Cukup ditaruhkan di nampan, ditumpuk seperti ini, biarkan saja. Nggak lama dari itu pasti netas. Nah, ini kenapa saya kasih plastik seperti ini. Ini gunanya seandainya ada air, ada hujan angin lah ya, hujan angin. Jadi air dari luar yang kena apa, kalau bahasanya itu tampasan, air tampasan itu nggak akan masuk ke nampan prepupa. Jadi prepupa tetap kering. Terus ini saya sengaja saya kasih penutup seperti ini di atasnya tempat telur ini. Karena apa? Kalau di atas tempat telurnya ini panas, sekarang cuaca kan nggak menentu. Kalau panasnya luar biasa sekarang itu. Jadi saya sengaja saya kasih ini gunanya untuk menahan panas secara langsung biar nggak mengenai di etrekan ini. Karena apa? Kalau panas itu secara langsung nembus ke sini, telur-telur ini akan cepat sekali kering. Saya ngambil telurnya ini biasanya itu kalau saya nggak sibuk, nggak banyak kegiatan lain, itu 2 hari sekali. 2 hari sekali saya dapat telur lalat BSF ini sekitar 70 gram. 70 gram. Jadi sayang sekali kalau kena panas terik, terus telurnya tuh kering. Yang pertama akan mempersulit pengerikan telur, pengambilan telur. Yang kedua akan mempercepat pertumbuhan penetasan telur tersebut. Jadi otomatis telurnya akan menetas di dalam nampan ini. Jadi sengaja saya kasih ini biar agak teduh dikit. Tapi yang lainnya nggak saya kasih, hanya plastik UV aja langsung, plastik UV. Begitu juga yang ini saya kasih untuk biar agak teduh telurnya ini, biar nggak terlalu panas, biar nggak cepat kering. Terus ini lantainya ini sengaja saya aci anyar, aci halus, nggak terlalu halus, aci agak kasar. Maksud dan tujuan saya kenapa? Kalau lantainya ini terlalu halus acinya, itu otomatis pori-pori dari semen dari lantai tadi itu akan rapat. Jadi kalau ada air yang dibawa angin masuk ke dalam, itu sulit keringnya. Tetapi kalau agak kasar seperti ini, dia cepat sekali meresap dan cepat sekali kering. Nah, terus ini saya kasih gantungan ini yang daun pisang kering. Ini gunanya untuk lalat BSF hinggap. Lalat BSF hinggap. Karena apa? Lalat BSF ini kalau sore malam sampai sebelum matahari terbit itu di atas tempatnya.
Lalat BSF ini di atas, nggak mau di bawah, kecuali kalau di bawah. Kecuali kalau sudah bertelur, lalatnya tersebut sudah mau mati, dia di bawah. Karena apa? Sudah nggak mampu untuk terbang lagi. Mungkin saudara-saudara ada yang nanya apa itu lalat BSF. Lalat BSF itu lalat black shoulder fly, atau orang menyebutnya itu lalat tentara hitam. Kenapa disebut lalat tentara hitam? Saya juga nggak tahu kenapa awalnya tuh disebut lalat tentara hitam, nggak tahu. Mungkin kepalanya ini seperti helm tentara yang untuk pendidikan itu, yang untuk pendidikan, untuk latihan atau untuk tempur. Kemungkinan seperti itu, saudara-saudaraku. Nah, lalat BSF ini siklus hidupnya itu sangat singkat, hanya kurang lebih sekitar 40 sampai 45 hari. Mulai dari ditelurkan, mulai sampai dari telur, kita tetaskan 3 hari telur tersebut akan menetas. Telur tersebut akan menetas dan menjadi baby maggot. Dari baby maggot itu, kalau saya selama 5 hari saya taruh di nampan penetasan itu. Nanti setelah itu saya pindahkan di bak pembesaran. Setelah di bak pembesaran umur 15 hari, biasanya saya sudah panen maggot. Nah, apa itu maggot? Maggot itu bentuknya atau sejenis dengan belatung. Tetapi bukan belatung lalat hijau atau lalat rumahan yang bawa penyakit. Kalau lalat BSF ini tidak membawa penyakit. Dan maggot tersebut sangat tinggi sekali proteinnya. 40 sampai 50% protein yang terkandung di dalam maggot. Kebetulan saudara-saudaraku, saya juga budidaya ikan. Selama ini saya budidaya ikan patin, tetapi karena saat ini sangat mahal harga pakan, baik itu dedak, katul atau ikan asin untuk digiling menjadi sentret pakan patin, itu sangat mahal sekali. Jadi saya buka-buka di channel YouTube, saya menemukan YouTube yang menampilkan budidaya maggot. Saya pelajari mulai dari tahun 2021, tepatnya bulan Agustus. Saya belajar dan alhamdulillah sudah mulai sedikit-sedikit saya menghasilkan maggot. Sedikit-sedikit saya sudah bisa berjualan maggot, selain yang saya kasihkan untuk makan ikan saya sendiri. Kalau kita menggunakan maggot ini, saudara-saudaraku, pertumbuhan ikan itu sangat bagus sekali. Maggot ini juga bukan hanya untuk ikan, tetapi juga untuk peternakan unggas. Baik itu untuk ayam, bebek, entok, dan lain-lain. Juga untuk penggemukan hewan ternak kita, seperti sapi, kerbau, babi, dan lain-lain. Karena proteinnya yang terkandung dalam maggot itu sangat tinggi. Bahkan maggot ini sekarang menjadi barang impor, komoditi impor, diekspor ke Jepang. Di sana dibuat kosmetik. Jadi maggot ini sangat-sangat bagus
untuk hewan ternak kita. Maka dari itu, mulai saat ini saya akan menekuni budidaya maggot ini. Saya akan menekuni budidaya maggot ini. Karena di samping proteinnya yang tinggi, kalau kita budidaya maggot sendiri, itu yang dihasilkan sangat banyak manfaatnya. Selain ikan atau ternak kita cepat sekali pertumbuhannya, cepat sekali dipanen, juga bisa menghemat pengeluaran, biaya ternak kita. Jadi mungkin di antara rekan-rekan yang belum tahu tentang apa itu maggot atau yang ingin budidaya maggot, boleh menghubungi saya. Kita sama-sama belajar. Nanti saya ada pengalaman sedikit tentang maggot. Nanti bisa saya tularkan ke saudara-saudara yang ingin atau mempunyai keinginan untuk ternak maggot. Ini rencana saya ini, apabila maggot saya ini sudah besar, dalam arti sudah banyak, kira-kira sehari saya bisa menghasilkan maggot itu, panen maggot itu di atas 50 kilo atau 1 kuintal. Saya akan coba beralih ternak lele dan mujair. Karena apa? Lele dan mujair sangat bagus sekali kalau kita kasih maggot. Dulu saya punya teman selama ini beliau itu usaha lele pakai makanan pabrikan. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol, saya kasih tahu tentang maggot. Akhirnya beliau berminat. 2 hari dari itu beliau sekeluarga dengan anak istrinya dan ngajak dengan anak buahnya, diajak ke rumah. Beliau belajar tentang cara ternak atau budidaya maggot. Dan alhamdulillah beliau berhasil. Otomatis lelenya juga berhasil. Jadi kata beliau, semenjak memakai maggot, lelenya 1 bulan 20 hari sudah bisa dipanen. Tetapi walaupun kita memakai maggot, pakan maggot, kita tetap harus menggunakan sentrat pabrikan. Tetapi sangat minim sekali untuk sentrat pabrikan yang kita gunakan, karena bisa dikenyangkan dari maggot. Dan itu pun sentrat pabrikan itu nggak harus yang harganya mahal, yang harganya murah, yang protein rendah pun nggak masalah. Karena apa? Proteinnya sudah tercukupi dari maggot tersebut. Jadi kita beli sentratnya itu sentrat yang murahan, yang proteinnya itu di bawah sekitar 20% aja nggak apa-apa, yang murah itu sentratnya itu. Nggak saya sebutkan mereknya. Sentratnya harga yang murah, yang protein rendah pun nggak apa-apa. Kenapa kita masih harus tetap pakai sentrat? Karena apa? Untuk pembesaran ikan, itu ikan tuh tidak hanya membutuhkan protein, ikan tuh membutuhkan kandungan-kandungan yang lainnya. Jadi kandungan-kandungan tersebut ada di sentrat itu, jadi kita harus tetap pakai sentrat. Kalau kita seumpama kita melihara ikan 5.000, itu sekali ngasih makan sentratnya itu sepiring sudah cukup. Nah, untuk kenyangnya kita pakai maggot. Rekan-rekan atau saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu video saya. Toh nanti kalau saya lama-lama buat videonya, saudara-saudaraku bosan juga nontonnya. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Untuk yang lain-lainnya besok akan saya jelaskan lagi
di YouTube saya. Oleh sebab itu, saya minta tolong saudara-saudaraku, tolong pencet tombol subscribe. Tolong dipencet tombol subscribe dan tombol lonceng di YouTube di video saya ini. Biar video saya ini menjadi besar dan kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, jadi kita bisa biar sama-sama menikmati video ini. Tolong saudara-saudaraku, sekali lagi tolong dipencet tombol subscribe. Demikian dulu dari saya. Besok kita sambung kembali dengan topik yang lainnya, mungkin tentang maggot yang ada di dalam kotak-kotak maggot. Saya kira cukup sampai di sini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.